guys, apa kabar? Semoga sehat ya. Welcome back my channel. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman. Terima kasih. Akhirnya guys, apa yang diprediksi dan dikhawatirkan sebelumnya terjadi juga. Gelombang PHK mulai menyerang di mana-mana. Bayangkan, baru 1 bulan lebih saja semenjak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia, pelaku usaha serta perusahaan-perusahaan sudah dibuat babak belur. Imbasnya, sudah lebih dari 1,5 juta tenaga kerja terkena PHK di seluruh Indonesia. Jika di rata-rata, ada sekitar 38.461 orang yang di PHK setiap hari. Setiap hari loh. Perlu diingat, ini mungkin baru permulaan. Karena selama pandemi COVID-19 ini masih mewabah, gelombang PHK masih akan tetap berlanjut. Tinggal dihitung saja secara kasar. Misalkan pandemi masih berlangsung hingga setengah tahun ke depan. Ada berapa banyak orang yang akan terkena PHK? Angkanya sangat mengerikan. Gelombang PHK tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara ekonomi kaya pun ikut merasakan dampaknya. Di Amerika, sebanyak 16,7 juta orang sudah terkena PHK. Sementara Organisasi Buruh Internasional memprediksi jika pandemi ini tidak berakhir, maka akan ada 1,25 miliar orang terkena PHK di seluruh dunia. Bayangkan, 1,25 miliar orang loh. Itu duit apa total tenaga kerja? Ngeri. Tapi mau bagaimana lagi? Siap atau tidak, ini memang harus terjadi. Nah, dengan data hasil prediksi ini, buat kamu guys yang masih sering menyalahkan pemerintah, stop, jangan lakukan lagi. Karena memang bukan hanya Indonesia, tapi semua negara tanpa terkecuali, baik negara kaya maupun miskin, semua terkena dampak. Di samping itu, kita juga harus melihat dengan pikiran jernih guys. Kalau pemerintah benar-benar sudah bekerja keras kok, mengeluarkan segala macam kemampuan, strategi, kebijakan untuk paling tidak dapat mengurangi dampak dari pandemi inilah. Mulai dari mengeluarkan kartu prakerja, pembebasan dan keringanan tarif listrik untuk golongan tertentu, keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan bagi pelaku usaha, kartu sembako, program keluarga harapan, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tapi tetap saja, ini hanya untuk mengurangi dampak pandemi agar ekonomi Indonesia tidak terlalu jauh merosot. Bukan untuk menghindarinya, karena seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, resesi ekonomi benar-benar tidak dapat terhindarkan. Ada hal-hal yang harus kita doakan bersama agar di tengah situasi seperti ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menambah beban kita. Yang pertama yaitu terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung Merapi, banjir, dan bencana alam lain apapun bentuknya. Jika sampai ini terjadi dalam skala yang besar, nggak tahu lagi deh harus berkata apa-apa. Semoga Tuhan masih berbelas kasihan kepada bangsa kita sehingga bisa terhindar dari bencana alam. Sementara yang kedua adalah adanya orang-orang jahat yang berencana ingin membuat kekacauan, keonaran, huru-hara, menjadikan keadaan menjadi tidak aman dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini yang harus diingat guys. Jika kondisi yang kedua ini sampai terjadi, kita jangan sampai terprovokasi dan ikut-ikutan. Karena kenapa? Yang rugi ya kamu, saya, kita semua guys. Sementara yang menikmati hasil dari huru-hara adalah aktor-aktor intelektual yang ada di belakangnya. Dan juga, jika kalian ada mendengar rencana-rencana tindakan jahat untuk membuat kekacauan, segera lapor polisi. Biar aparat penegak hukum yang memperdalam dan menumpas mereka. Ingat guys, sekarang ini kita dalam situasi berperang. Dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Perang melawan pandemi COVID-19, kesulitan berat sudah di depan mata. Namun yakin, kita semua akan dapat melewatinya jika kita bersama bahu-membahu sebagai satu bangsa. Together we can. Indonesia, jangan lupa berdoa.